Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fananu Erlangga Septia Malasadi, NIM D01B019047. Saya berasal dari Universitas Jambi, jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ekonomi sumber daya manusia. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep sumber daya manusia. Menurut Ahmad Tohardi, konsep sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada manusia, baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya, yang dapat digunakan baik dirinya maupun organisasi. Nah, untuk yang bagian konsep simpelnya, sumber daya manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dilakukan dalam produksi. SDM berperan sebagai faktor produksi sehingga sumber daya manusia memiliki jumlah yang terbatas. Sumber daya manusia dalam perusahaan itu memiliki peran yang penting untuk keberlangsungan kemajuan dari perusahaan tersebut. Yang dimaksud kemajuan dari perusahaan tersebut adalah ketika sumber daya manusianya itu kualitas dan pendidikannya semakin tinggi, maka perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Oke, sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana tentang konsep sumber daya manusia dan peranan penting dalam sumber daya manusia. Nah, di sini bagaimana sih cara mengembangkan mutu sumber daya manusia? Nah, di sumber daya manusia ini ada istilah yang namanya kualitas sumber daya manusia. Nah, kualitas sumber daya manusia itu dimaksudkan yaitu berarti suatu benda ekonomi yang langka dan oleh karenanya diperlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, di situ adalah kualitas SDM-nya itu juga dapat dikategorikan sebagaimana benda ekonomi yang berbentuk jasa. Di kualitas ekonomi sumber daya manusia itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu kualitas fisik dan non-fisik. Kualitas fisik yang dapat diartikan sebagai tingkat kesehatannya, sedangkan yang non-fisik dapat diartikan sebagai tingkat pendidikan dan keterampilan yang dipunyai oleh sumber daya manusia tersebut. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, diperlukan suatu strategi pengembangan sumber daya manusia, seperti peningkatan keterampilan dan pendidikan. Itu apa ya sih? Yaitu adalah sekolah, penyuluhan, dan seminar. Nah, di situ, maka dari itu, dengan semua contoh-contoh yang telah diberikan tersebut, maka dapat menjadikan kualitas dari sumber daya manusia tersebut akan menjadi naik, yang otomatis dapat meningkatkan kinerja suatu kelompok dan suatu organisasi tersebut. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibutuhkan pengorbanan yang cukup tinggi, yang dimana kita berperan sebagai peningkatan dalam segi pendidikan, dan segi yang lain. Maka dari itu dibutuhkannya human investment. Nah, di situ adalah pengelolaan sumber daya manusia. Nah, hasil investasi tersebut itu juga untuk menambah modal manusia untuk kinerja perusahaan untuk kedepannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin memang singkat sekali, yang dimana simpelnya ekonomi sumber daya manusia itu sebenarnya mudah untuk dipahami dari segi konsepnya, dari segi peranannya, dan dari segi bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya tersebut. Nah, maka dari itu, jika ada kesalahan dan ada kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga saya berterima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk kelangsungan video saya yang ada di belakang kamera ini. Ya udah, saya pamit undur diri.
Saya Pandu Erlangga Satya Masadi. Makasih. Goodbye.